Gil pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Satu hal yang meningkatkan kembali energinya adalah Safiyah. "Sayang, kamu ada di mana?" Gil merasa ada yang janggal. Tak seperti biasa. Safiyah selalu menunggu Gil saat pulang kerja. "Bik, istri saya di mana?" "Non, tadi sih saya lihat Nonsa nangis terus masuk ke kamar." "Nangis?" Gil berbagas ke kamarnya. Tentu Gil mencari-cari apa saja pemicu kesalahan yang telah ia lakukan pada Safiyah. Namun, tidak menemukan apapun. "Sayang." Gil membuka pintu kamar yang gelap. Memang hari itu Gil agak pulang malam. Namun, Safiyah selalu menanti kehadirannya dengan penuh semangat. Safiyah pura-pura tertidur. "Hei!" Gil mengelus kepala istrinya. "Mengecup lama di sana. Kamu wangi sekali." Gil memeluk Safiyah. Membiarkan matanya terpejam sebentar. "Apa yang membuatmu sedih? Jangan membuatku bekerja keras untuk berpikir, sayang. Aku mohon berbaliklah." Safiyah enggan mengindahkan permintaan Gil. Meski sang suami memintanya dengan suara super lembut. "Kamu sakit? Atau kamu mau sesuatu? Atau kamu disakiti oleh orang lain?" Safiyah berbalik badan. Menatap ketampanan dari pahatan wajah sempurna Gil. Ia terisak lagi karena membidik noda merah di kerah baju sang suami. "Loh, kok makin kencang kamu nangisnya?" Gil menyeka air mata Safiyah yang muncrat kemana-mana. Gil memeluk sang istri supaya meredakan raungan itu. "Kamu gak perlu sok baik deh, Mas." Safiyah mendorong Gil. "Aku mau muntah ngeliat kamu." Benar saja, Safiyah langsung beranjak dari tempat tidur lalu muntah-muntah. Gil yang tak peka jelas mengira itu adalah bagian dari sindrom ibu hamil. "Kasihan istriku, kalau bisa aku saja yang hamil sayang supaya kamu gak ngerasain mual-mual." Safiyah semakin mendramatisir keadaan. Dia nangis sambil muntah. Gil menghampiri sang istri. Safiyah masih memperlihatkan wajah tak sukanya pada sang suami. "Sayang. Huek. Jangan mendekat." Safiyah menahan Gil dengan tangannya. Gil tak peduli. Malah menyambar pipi Safiyah bertubi-tubi dengan bibirnya. Memeluk begitu erat. "Kamu harus katakan apa yang sebenarnya terjadi." "Ih Mas, aku gak bisa nafas. Kamu mau bikin aku mati supaya bisa nikah sama selingkuhan kamu itu, hah?" Gil melonggarkan pelukannya. "Selingkuh apa sih Bumil?" Safiyah keceplosan karena tak kuat menanggung beban prasangkanya. Gil menggendong sang istri dengan kedua tangannya. Meski lelah, tapi dia tak bisa mengabaikan tangisan Safiyah begitu saja. "Ih, lepas, Mas. Sayang, jangan gerak nanti kamu langsung lahiran loh di sini. Kamu jahat." Safiyah memukul-mukul dada sang suami. "Apa karena aku hamil jadi kamu cari dari wanita lain? Aku dengar pria banyak selingkuh saat istrinya sedang hamil. Aku benci sama kamu." Gil terkekeh karena dia tak dapat menahan rasa geli di perutnya. Alibi macam apa itu? Mana mungkin aku selingkuh? Safiyah sudah tak tahan lagi dengan segala beban bertonton di pundak dan matanya. Dia meraih ponselnya. "Nih, lihat kamu pelukan sama cewek seksi ini. Terus ini apa?" Safiyah menarik kerah baju kemeja putih Gil yang terkena noda kecupan bibir. "Gimana coba aku nggak mikir kamu selingkuh?" Gil malah tersenyum simpul. "Aku senang kamu cemburu begini, tapi kamu harus tahu satu hal, dia gak penting untuk dibicarakan. Aku sudah membatalkan kerja sama perusahaan. Tapi ini penting bagi aku. Kenapa sampai ada bekas bibir di kerah baju Mas? Terus kenapa juga ada yang ngirim foto mesra kamu? Sayang, coba berzikir dulu."
Gil membawa Safiyah masuk dalam dekapan hangatnya. Kamu pernah bilang ke aku untuk kita saling percaya bukan? Safiyah tak bisa menampik, dia merasa nyaman meletakkan kepala ke dada sang suami. Mendengar detak normalnya. Apakah itu pertanda tidak ada kebohongan di setiap kata lembutnya tadi? Namanya taraf. Dia mungkin saja sedang ditraining oleh ayahnya untuk menjadi CEO. Awalnya aku sangat tertarik dengan proposal kerjasama itu, tapi setelah aku menimbang, ada banyak mudarat di dalamnya. Safiyah menatap datar pada suaminya. Gil tahu sang istri pasti masih merasa kurang bukti. Dia menangkup rahang sang istri dengan lembut. Demi Allah, Sa, aku tidak berbohong. Aku bisa bersumpah di bawah Al-Quran. Kalau kamu mau aku bisa sumpah pocong. Ponsel Gil berdering. Dia tersenyum. Kamu lihat sendiri. Asistenku mengirim rekaman CCTV. Keduanya menonton CCTV itu. Ada orang yang sedang memotret mereka. Tampak juga Gil yang mendorong taraf dengan cepat. Kamu kok jahat banget sih, Mas? Safiyah menggelengkan kepala. Dia pasti sakit banget pantatnya kamu dorong begitu. Mana malu lagi. Kamu kok jadi kasihan sama dia, sayang. Gil mencubit pipi sang istri. Kamu kasar banget sama perempuan. Kasihan dia. Aku cuma lembut sama kamu. Gil mendekap erat istrinya. Sekarang gak marah lagi. Safiyah menyilangkan tangan. Masih. Kamu harus bayar ganti rugi tangisanku. Dasar tukang ngambek. Gil mencubit hidung tinggi istrinya. Lihat nak, bunda kamu tukang cemburuan. Nanti setelah kamu lahir, bantuin papa bilangin bunda kamu supaya kurangin ngambeknya. Gil mengelus perut sang istri di balik piyama satin putih mengkilap. Kamu harus janji satu hal sama aku, Mas. Safiyah meraih pipi tirus sang suami. Jangan berubah. Gil mengangguk dan mendekap sang suami lagi. Pasti, sayang. Aku nggak pernah merasa setenang ini. Kamu yang mengubah duniaku menjadi lebih damai. Safiyah memejamkan mata sambil mendekap sang suami. Menghirup aroma mus. Kamu bau mas. Mandi G. Gil menyeringai. Mengacak-acak rambut istrinya. Berkali-kali mendaratkan bibir di pipi pemilik mata terindah itu. Marwah tersenyum hangat saat mendapatkan pesan dari Safiyah. Kegundahan itu sudah teratasi dengan bukti otentik. Alhamdulillah, bisa pulang dengan lega deh. Marwah yang beritikaf di masjid memutuskan untuk pulang. Saat ini Marwah tinggal di panti asuhan. Ada ruangan khusus untuk para pengurusnya. Saat berjalan di trotoar malam hari, dia mendengar derap langkah dari belakang. Bulu kuduk merinding. Berkali-kali Marwah melafazkan ayat kursi. Namun, suara itu masih ada. Hanya saja dia tak berani menoleh ke belakang. Marwah. Baf. 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 Marwah memukul sosok yang menyapanya. Mata itu masih tertutup rapat. Marwah, ini aku. Yusuf memekik. Astagfirullah, Mas Yusuf. Kenapa bisa ada di sini sih? Aku iktikaf juga, tapi setelah ngeliat kamu pulang aku jagain kamu dari belakang. Malah dikira penjahat. Gimana coba aku gak pikir Mas penjahat? Ngikutin kayak penjahat. Aku bisa silat kok Mas. Perempuan gak boleh berjalan sendirian. Kamu harus ada teman mahram yang nemanin. Mas kan bukan mahram aku. Makanya ACC dong jadi mahram kamu. Yusuf nyengir. Pipi Marwah memerah. Namun, dia tertunduk dan berjalan cepat. Dia tak percaya Yusuf akan sekuat itu usahanya untuk mendekati dia. Marwah jadi teringat dulu Adam juga sulit mendapatkan kepercayaannya.
Dia berjuang sangat keras, tapi disia-siakan pada akhirnya. Ya Allah, dia masih mengikutiku. Marwah melirik ke arah Yusuf sesekali. Saat tiba di lantai 2 gedung itu, hati Marwah kian gonjang-ganjing. Dia merasa Yusuf pria yang baik, tapi sisi lainnya ia masih trauma. Ini siapa yang ngirim pesan? Marwah membacanya dengan cermat. +62X, Assalamualaikum, Nak. Ini ibu kandung Yusuf. Dua bola mata Marwah hampir terlonjak keluar. +62X, Nak Marwah, anak kami Yusuf sudah mengatakan ketulusannya mencintai kamu. Ibu tahu dalam hal ini ibu tidak boleh terlalu ikut campur. +62X, tapi ibu mohon berikan kesempatan untuk kalian saling mengenal. +62X, kalian ta'aruflah dulu. Kamu bisa mencari tahu semuanya tentang Yusuf. Ibu bisa menggaransikan satu hal. Yusuf tidak pernah berpacaran. Marwah tersenyum. Pantas saja pikirnya gaya PDKT Yusuf seperti anak SD yang baru naksir cinta monyetnya. +62X, tapi kalau kamu ingin tahu masa lalunya, kamu juga bisa bertemu dengan ibu. Ibu harap kita bisa bertemu. Marwah menimbang dengan menggigit bibir bawahnya. Lalu dia mengetik pesan. Marwah, terima kasih Bu. Saya sangat tahu bagaimana sayangnya ibu dengan Mas Yusuf. Marwah, saya hanya merasa tidak pantas saja dengan Mas Yusuf. Saya seorang janda loh Bu. +62X, itu tidak masalah wah. Kamu tahu bukan kisah cinta Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. +62X, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Namun, sikap saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing itu adalah hal yang sangat penting. Marwah menatap pesan itu begitu lama. Dia merasa jika seorang ibu sudah turun tangan itu artinya ridho Allah sudah menyertainya. Dia mengetik pesan balasan itu. Marwah, baiklah, saya terima niat baik. Ibu, saya akan mencoba membuka tali silaturahmi dengan Mas Yusuf. Marwah, saya yakin Mas Yusuf pasti sangat beruntung punya ibu yang seperti ibu. +62X, alhamdulillah kalau begitu. Yusuf pasti sangat senang mendengar kabar ini. Dia bingung bagaimana cara mendekati kamu. Marwah mencoba untuk membuka kembali peluang memulai kehidupan berumah tangga di masa depan. Namun, dia tak ingin senang dulu karena hubungannya dengan Yusuf masih abu-abu. Safiyah sudah lebih bersemangat bangun pagi. Dia lebih senang menempel pada suaminya. Mas, aku mau ikut kamu kemanapun kamu pergi. Kamu lagi hamil sayang. Gil menatap dirinya di depan cermin. Memperbaiki dasi hitamnya. Safiyah memandang sang suami dengan kemeja rompi putih abu. Dia mendatanginya dan ikut menyimpul dasi itu dengan penuh cinta. Jangan marah ya sayang. Gil mencubit pipi Safiyah yang kian menggemaskan. Aku nggak mau kamu kecapean. Janji ya gak ada cewek yang nempel lagi sama kamu. Iya bawel. Gil memeluknya. Kamu pagi-pagi sudah wangi sekali. Jadi betah peluk terus. Makanya aku ikut kamu kerja ya mas. Atau kamu malu ya bawa istri yang lagi hamil besar ke kantor. Mulai lagi. Gil mencubit cuping hidung. Mancung Safiyah. Kamu gak lihat perut kamu sudah semakin besar. Apa nggak capek jalan terus? Safiyah manyun. Sayang, jangan begini. Aku nyari nafkah untuk kita. Safiyah masih tak mau melepaskan suaminya. Tapi boleh ya nanti siang aku bawain makanan ke kantor kamu. Gil sedikit berpikir. Oke. Safiyah mengencangkan dekapannya pada CEO itu. Makin sayang deh sama mas. Bisa gak mas gak usah terlalu ganteng.
Aku khawatir kalau banyak yang suka. Aku jadi kepikiran terus. Gil terkekeh. Memangnya kamu mau punya suami jelek, tua, peot? Kalau duitnya banyak mau sih. Safiyah menyengir. Bercanda sayang. Gil masih terus ditempeli sang istri yang seolah tak ingin berpisah dengan dirinya. Meski pria itu sudah hampir mendekati mobil, Safiyah menyiapkan makanan dengan sepenuh hati. Dia tahu suaminya suka semua masakan istrinya. Enak ya non, tuan orangnya gak cerewet kalau makan. Pembantu itu sedang membantu Safiyah menyiapkan makanan ke lunchbox. Alhamdulillah sih Bi. Suamiku bilang masakanku lebih enak dari masakan chef. Mas Gil memang selalu tahu bikin istrinya terbang. Non, mau berangkat sekarang. Tuan bilang, Bibi harus jagain non. Kan ada supir Big. Tapi non. Ya udah Bibi ganti baju Gih. Aku tungguin deh. Safiyah juga bersiap-siap. Dia mencari pakaian serba hitam. Namun, dia bersolek terlebih dahulu. Di balik cadar itu Safiyah ingin Gil menatap keindahan yang hanya milik suaminya. Safiyah sudah sangat tidak sabar untuk bertemu dengan Gil. Saat di mobil dia terus menelepon sang suami. Nggak diangkat ya non? Iya nih Big. Aku kirim chat sajalah. Safiyah, mas aku OTW kantor. Saat mereka tiba di kantor itu, semua orang sudah tahu siapa wanita bercadar itu. Safiyah juga mendapati keadaan kantor yang lebih agamis. Area pekerja perempuan dan pria dipisah. Dia jadi lebih nyaman di dalam lift. Wah, non. Besar sekali ya kantornya Tuan Gil. Si Bibi yang membawakan lunchbox dalam paper bag warna pink itu cukup melongo. Beberapa orang yang mengenali Safiyah tertunduk memberi hormat. Enak ya non kalau jadi istri CEO. Gak perlu kerja, dihormati, nyantai terus. Godaannya banyak Big. Segala sesuatu itu pasti ada baik dan buruknya. Iya sih non, tapi Tuan Gil itu baik banget. Suami idaman banget. Safiyah hanya tersenyum. Si Bibi tak tahu saja sebelum ketenangan itu terjadi betapa sulitnya dia menaklukkan sang CEO itu. Kini mereka berada di depan pintu ruangan Gil. Assalamualaikum, Mas. Lunchbox itu terhempas. Safiyah menyaksikan taraf naik ke atas meja menindih Gil. Pernikahan akan senantiasa diuji dengan berbagai cobaan. Namun, Safiyah selagi dua orang yang bekerja sama untuk mempertahankannya tidak akan pernah runtuh. Tapi, apa yang Safiyah lihat saat ini bukan lagi ujian, melainkan pengkhianatan yang tidak bisa ditoleransi. Gil bersama dengan perempuan lain. Mas Gil. Pekik Safiyah. Meski hatinya hancur lebur, Safiyah berjalan dengan percaya diri. Menarik rambut wanita yang sedang menindih suaminya di atas meja. Ark. Kepala taraf terjungkal ke belakang. Safiyah menarik ulat bulu itu hingga terhempas ke lantai. Au, sakit. Taraf tak percaya jika tenaga ibu hamil itu begitu kuat. Gil tampak menerawang dalam memandang. Dia masih dalam posisi baring. Tega kamu ngebohongin aku selama ini mas. Pelak. Tanpa memikirkan rasa hormatnya pada sang suami, Safiyah menamparkan pipi Gil berkali-kali. Gil masih belum terlalu sadar. Dia hanya merasakan sakit di bagian pipinya. Bahkan ia memandang Safiyah menjadi banyak bagian. Aku kecewa sama kamu mas. Safiyah berlari kencang menjauhi tempat itu. Pedihnya lagi Gil tidak mengejarnya. Tidak juga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Taraf tersenyum miring. Meski tubuhnya sakit dan masih belum bisa berdiri, dia tersenyum miring. Gil masih dalam pengaruh obat yang membuatnya sedikit kehilangan kewarasan.
Dia terbaring lagi. Sebentar lagi, kamu akan menjadi milikku. Taraf tertawa terbahak-bahak saat mengingat 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu, Taraf bertemu dengan Gio di coffee shop yang tidak jauh dari kantor Daisy Group. Apa yang ingin kamu tawarkan? Taraf menyilangkan tangan. Gio menoleh ke arah dinding transparan. Tersenyum lalu berbicara, aku mau kita kerjasama. Untuk apa? Jangan buang-buang waktuku. Aku yakin kamu tidak akan pernah menolaknya. Kamu menyukai Gil bukan? Dia tidak menyukaiku. Sepertinya dia sangat bucin dengan wanita bercadar yang sedang mengandung benihnya saat ini. Haha, aku membenci sikap pesimismu, kerjasamalah denganku. Aku akan membantumu untuk mendapatkan Gil. Apa timbal baliknya? Gio menyilangkan tangan. Aku tahu kamu punya akses di pemerintahan. Bebaskan Kaluna dan kamu akan mendapat Gil. Taraf menimbang dengan memandang Gio begitu lama. Apa ada jaminannya Gil akan jatuh ke tanganku? Aku jaminannya. Kita lakukan perjanjian tertulis. Soal Gil, aku sangat tahu dia. Baik luar dan dalamnya. Dan keinginanku sangat sederhana. Aku ingin hidup bersama Kaluna. Kaluna. Taraf menyipitkan matanya. Oh, dia bukannya wanita yang pernah menjadi tunangan Gil. Apa kamu setuju dengan kerjasama ini? Ini keuntungan yang adil. Aku mendapatkan CEO Daisy Group. Dan kamu mendapatkan Kaluna. Baik. Dia mengulurkan tangannya. Gio menyambut uluran tangan Taraf. Keduanya menyeruput es kopi sebelum membicarakan rencana itu lebih jauh lagi. Baik, rencana awal adalah aku akan membantumu sampai tuntas untuk mendapatkan Gil. Aku mau rencana itu dimulai dari sekarang. Gio menyeringai. Tenang saja. Aku sudah menyadap ruang kantor Gil. Jadi, aku sangat tahu apa saja yang dilakukannya. Jadi, kamu datang siang ini ke kantornya. Aku sudah menyuruh orang untuk menyimpan obat untuk membuatnya linglung. Kamu ingin menjebaknya. Tapi kamu harus datang dengan cepat. Istrinya akan datang ke kantor hari ini. Bikin mereka bertengkar. Aku yakin wanita bercadar itu pasti murka. Apa rencana itu akan berhasil? Kita lakukan dengan pelan-pelan. Taraf tersenyum simpul. Taraf kembali lagi dari lamunannya. Dia menyaksikan Gil yang berjalan sempoyongan lalu pingsan. Haha, ini sangat seru sekali. Aku pasti akan sangat beruntung jika rumah tangga mereka berantakan. Taraf lalu pura-pura histeris agar tidak ada yang curiga dengan rencananya.